warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Wahyu Indrayati selaku dosen mata kuliah Wacana Pragmatik. Baik, perkenalkan nama saya Aziza Marbun dengan NIM 240301010104 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari yang saya telah kerjakan dari PPT saya. Saya akan mempresentasikan tentang analisis ideologi, analisis relasi, dan pendapat individu dari judul berita yang telah saya ambil. Baik, pada kali ini saya mengambil judul teks berita, Aturan Baru Pajak Impor Thrifting dinilai mencekik pelaku UMKM dan sandang daerah. Nah, sumber media berasal dari portal berita daring ekonomi dan bisnis, atau bisa dari kompas.com, analisis finansial. Nah, waktu publikasinya itu dimulai dari Juni 2026 menjelang agenda penertiban pasar sandang sekunder nasional. Nah, topik utama yang dibahas dalam teks berita ini adalah resistensi kebisingan ruang publik dari para pelaku usaha mikro atau pedagang eceran pakaian bebas kaki lima terhadap pengetatan aturan bea masuk, pengenaan pajak baru, dan operasi penyitaan barang impor sekunder di pasar tradisional. Nah, itu untuk judul teks berita yang saya ambil. Kita lanjut pada materi berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis ideologi, di mana analisis ideologi itu ada 3. Yang pertama, nilai dan pandangan yang ingin dibangun oleh teks. Nah, teks ini secara konsisten membangun pandangan bahwa regulasi ekonomi yang dirancang pemerintah seringkali bersifat elitis, kaku, dan kurang adaptif terhadap realitas perut rakyat kecil. Nah, teks mencoba menanamkan nilai keadilan ekonomi bawah, di mana-mana mata pencarian masyarakat kecil seharusnya didahulukan daripada pemenuhan target administratif pajak negara atau pajak daerah. Itu untuk poin yang pertama. Nah, yang poin yang kedua itu pilihan kata atau diksi yang menunjukkan keberpihakan. Nah, media secara sengaja memilih kosakata bermuatan emosional yang tajam, seperti kata mencekik, menggambarkan regulasi sebagai pembunuh usaha, ladang nafkah digusur-gusur, membuat posisi pedagang sebagai korban kekerasan struktural, dan anak tiri ekonomi menunjukkan perlakuan tidak adil pemerintah. Nah, diksi-diksi ini membuktikan secara empiris bahwa media berdiri di pihak pedagang kecil dan menempatkan pembuat kebijakan sebagai tokoh antagonis. Nah, poin yang ketiga itu, apakah terdapat asumsi atau prasangka tertentu di dalam teks? Ya, menurut saya, asumsi bahwa kemunduran atau lesunya industri tekstil dan konveksi besar dalam negeri murni disebabkan oleh maraknya pakaian bebas impor atau thrifting. Nah, teks ini mengabaikan fakta atau variabel lain seperti tingginya harga bahan baku lokal, biaya logistik antar pulau yang mahal, serta perubahan tren selera konsumsi Gen Z yang lebih menyukai pakaian unik atau vintage dengan harga yang terjangkau. Itu untuk poin yang ketiga. Mari kita masuk pada analisis relasi kekuasaan. Yang pertama, siapa aktor yang dominan dalam teks berita tersebut? Nah, aktor dominan secara institusional adalah Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Mereka memegang kendali penuh atas hukum, regulasi fiskal, dan alat aparatur keamanan, dan hak mutlak untuk melakukan razia penyitaan komunitas di lapangan. Yang kedua, siapa yang diberi ruang berbicara? Ya, yang diberi ruang berbicara yaitu pihak yang diberi porsi kutipan utama atau voice of the voice adalah perwakilan asosiasi perdagangan pasar tradisional, pelaku UMKM sandang, dan beberapa pengamat ekonomi kerakyatan. Nah, ruang ini digunakan untuk meratapi penurunan omset dan ketidakpastian masa depan keluarga mereka. Nah, yang ketiga, siapa yang tidak diberi ruang berbicara? Nah, di sini yang tidak diberi ruang berbicara, suara masyarakat kelas menengah ke bawah selaku konsumen akhir tidak diberikan ruang. Aspirasi mereka yang membutuhkan sandang layak pakai, bermerek, namun sangat mudah karena keterbatasan daya beli akibat inflasi, sengaja disenyapkan dari narasi berita. Yang keempat, kelompok mana yang diuntungkan atau dirugikan? Yang diuntungkan, konglomerasi industri tekstil skala besar domestik yang pasarnya terlindungi dari persaingan barang murah, serta pemerintah dari sektor pencatatan kepatuhan hukum formal. Yang dirugikan adalah ribuan jaringan pedagang eceran, buruh cuci atau laundry pakaian bekas,
dan makelar logistik lokal yang kehilangan sumber pendapatan harian secara instan. Nah, itu untuk poin yang kedua dalam relasi. Masuk kita pada tuliskan pendapat dari individu. Nah, apakah teks tersebut objektif? Nah, menurut saya tidak objektif ya. Dia subjektif advokatif. Karena teks ini berat sebelah karena terlalu fokus mengeksploitasi aspek penderitaan sosial ekonomi pedagang kecil demi memicu simpati publik. Nah, media gagal menyajikan data penyeimbang secara profesional mengenai bahaya jangka panjang, penyelundupan barang impor ilegal, dan ancaman limbah tekstil bagi lingkungan, atau kerugian pendapatan negara yang menjadi dasar kebijakan pemerintah diambil. Yang kedua, apa dampaknya terhadap masyarakat? Nah, berita ini memicu polarisasi opini di masyarakat. Di satu sisi, memperkuat sentimen negatif dan ketidakpercayaan publik terhadap aparat bea cukai. Di sisi lain lagi, memunculkan kepanikan massal di kalangan pedagang dan pemburu baju bekas, sehingga terjadi lonjakan pembelian atau panic buying sebelum aturan benar-benar diketuk palu. Nah, yang ketiga, bagaimana seharusnya media menyajikan isu tersebut? Seharusnya media harus menerapkan asas cover both sides secara adil. Nah, pemberitaan tidak boleh berhenti pada eksploitasi masalah, melainkan wajib menghadirkan jurnalisme untuk mendapatkan solusi. Nah, baik teman-teman, simpulan dari analisis wacana kritis dimulai dari analisis ideologi, analisis relasi kekuasaan, dan pendapat individu atau pribadi. Nah, dia menunjukkan bahwa teks berita yang dianalisis tidak sepenuhnya objektif karena lebih menonjolkan fungsi advokasi terhadap pedagang kecil lewat pilihan diksi yang emosional. Nah, media berhasil membongkar dominasi kekuasaan pemerintah dalam regulasi fiskal. Namun abai terhadap data penyeimbang mengenai urgensi perlindungan hukum industri nasional secara menyeluruh. Nah, itu untuk semua penjelasan dari saya, mulai dari yang pemaparan materi yang pertama sampai sekarang pada simpulan. Nah, baik semuanya, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Nah, bila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.